untuk mengelola kinerja, KPI saja tidak cukup. Ya, untuk mengelola kinerja, KPI saja tidak cukup. Artinya apa? Kinerja itu tidak bisa hanya mengendalikan kita punya KPI, kemudian dibuat kontrak kinerja, lantas setelah itu memastikan setiap tim kita itu bisa achieve target di 1 tahun yang akan datang. Kinerja sebuah perusahaan sesungguhnya harus dikelola dengan baik agar sistem manajemen kinerja yang diterapkan benar-benar mampu menurunkan biaya dan meningkatkan pendapatan. Ini ujungnya begitu. Dari dengan adanya performance management itu, kita itu ujungnya, endingnya adalah bisa increase revenue dan decrease cost. Karena bagaimanapun manajemen itu kan sebetulnya mengatur. Kalau dalam bisnis itu mengatur dua secara umum, finansial dan non finansial. Secara finansial bicaranya adalah bagaimana kita bisa achieve omset yang bagus, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengurangi beban atau biaya perusahaan, decrease cost, sehingga nanti menghasilkan laba. Ya, angka-angka inilah kita pakai yang kita sebut dengan sini key performance indicator. Nah, kenapa kita butuh angka? Karena you can improve what you can manage. Ini kata Peter Drucker. Kita itu tidak bisa mengimprove, mengembangkan what you can manage, apa yang tidak bisa kita kelola. Dan you can manage, kita tidak bisa mengelola what you can measure, apa yang tidak bisa kita ukur. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola kerja, kita tidak bisa mengelola produktivitas. Karena kerja itu satuannya adalah berapa banyak input yang digunakan. Produktivitas berapa banyak yang dihasilkan. Nah, kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain kecuali kita membandingkan dengan target yang sudah kita tentukan. Nah, you can manage what you can measures. Maka disitulah kemudian biasanya perusahaan itu menetapkan indikator-indikator keberhasilan, mulai dari indikator keberhasilan strategik sampai kepada indikator keberhasilan yang sifatnya teknik. Mulai dari indikator keberhasilan para top manajemen, middle management, sampai kepada lower management atau bahkan mungkin sampai kepada staff di bawahnya. Contoh misalnya, berapa target total revenue-nya, berapa gross profit-nya, berapa persen operation cost ratio-nya, rasio biaya operationnya, berapa banyak SOP yang dibuat, berapa banyak proposal yang kemudian sukses dieksekusi, berapa banyak repeat ordernya, berapa banyak project yang delay, ya, dan lain sebagainya. Ini berapa contoh jadi strategic measure yang dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan sebuah perusahaan. Nah, biasanya nanti diturunkan lagi misalnya ke yang lebih spesifik lagi. Misalnya, katakanlah ada KPI HR Manager. Nah, bunyinya atau bentuknya semacam ini. Misalnya, ya rekrutmen, targetnya apa? Jumlah jam training per rata-rata skor evaluasi karyawan per tahun setelah 3 bulan masa percobaan adalah 80, misalnya seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari tadi KPI perusahaan, terus turun menjadi KPI per manajer. Nanti turun lagi kepada KPI yang lebih bawah lagi, misalkan supervisor, KPI per jabatan, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian kita buat menjadi sebuah kontrak kinerja perusahaan. Harapannya, harapannya adalah setelah kontrak kinerja itu, maka setiap individu, setiap manajer, setiap person yang ada dalam perusahaan itu bisa mengejar targetnya masing-masing. Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Nah, sesuai dengan judul bahwa ternyata meskipun katakanlah KPI ini cukup menarik dan bisa menantang seseorang untuk achieve target, tapi faktanya belum tentu. Ya, belum tentu setelah kita punya KPI, lantas kemudian target itu bisa achieve. Ya tentu saja setiap orang akan termotivasi untuk achieve target di situ. Karena sudah ada kontrak kerja. Tetapi kalau hanya sebatas mengandalkan KPI saja atau Key Performance Indicator saja, maka akan ada resiko, ya kemungkinan besar bahwa target tersebut tidak tercapai. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini teman-teman sekalian, yang membuat sebuah target itu tercapai, itu tidak hanya satu kita buat targetnya. Target itu akan memotivasi di awal.
Tetapi sifatnya motivasi itu akan berangsur-angsur menurun seiring dengan perjalanan waktu. Dan kita tidak bisa memotivasi ulang karyawan kita. Ya, artinya setiap tahun kita atau setiap bulan kita bisa bikin training motivasi, tidak bisa semacam itu. Maka kita butuh sebuah lingkungan yang mendukung, yang menciptakan suasana kerja yang terus-menerus selama 1 tahun ke depan menjadikan tim kita tetap perform dan kemudian akan selalu perform sampai akhir tahun. Nah, misalnya begini, kalau kita buat satu KPI dalam 1 tahun, misalnya tadi ya, di sini ada target-target KPI untuk HR manager. Ya, kalau teman-teman masih bingung, ini gimana sih cara-cara bikin KPI? Nanti Mas Sule akan nyepil sedikit tentang kelas kita yang lebih lebih long term dari kelas hari ini. Yang penting Siap. kita akan bahas dulu terkait dengan mindset kita dulu ya, supaya Ya. nanti kita tidak terjebak. Karena seringkali kita itu ngerasa, wah kayaknya saya butuh KPI nih. Kemudian carilah workshop, kemudian minta konsultan atau beli apa namanya katalog Kelas. KPI, terus kita implementasikan di dalam perusahaan kan begitu. Tapi ternyata nggak achieve juga. Kenapa begitu? Karena sebetulnya nggak cuma itu, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita dengan kesimpulannya, apa yang bisa saya simpulkan? Untuk mengelola kinerja, KPI saja tidak cukup. Ya, untuk mengelola kinerja, KPI saja tidak cukup. Artinya apa? Kinerja itu tidak bisa hanya mengendalikan kita punya KPI, kemudian dibuat kontrak kinerja, lantas setelah itu memastikan setiap tim kita itu bisa achieve target di 1 tahun yang akan datang. Belum tentu. Oke. Ya. Nah, kenapa Ya. bisa begitu? Ini gimana? Mau dijeda apa mau dilanjut? Boleh lanjut dulu, Kang? Lanjut dulu ya. Nah, Iya. ini saya baru mau masuk ke bagian intinya, teman-teman sekalian. Jadi, mudah-mudahan ini agak sedikit runtut ya. Jadi, saya tadi bicara terkait dengan HR secara umum. HRD itu penting karena menjadi salah satu bagian dari cara kita untuk bisa mencapai sasaran strategis perusahaan adalah dengan kita Ya. punya SDM. Nah, SDM itu tidak hanya sebatas bekerja, seorang SDM itu dia tidak hanya juga sebatas produktif, tapi dia juga harus perform. Nah, perform Ya. itu harus ada yang namanya rencana kinerja atau kita Ya. sebut sebagai Key Performance Indicator. KPI. Tapi KPI itu baru hanya sebatas membuat perencanaan, rencana Oh. kerja. Oke, jadi kalau kita ingin perform, maka harus ada instrumen lain yang ada dalam perusahaan. Gitu. Apa itu? Nah, kita akan coba bedah sedikit. Ada sebuah teori bagus, namanya adalah The Six Box, sebuah pendekatan untuk meningkatkan kinerja. Dari teori tersebut, ini saya ambil dari Carl Binder ya. Jadi diadaptasi dari Behavior Engineer Model Thomas F. Gilbert. Jadi Thomas F. Gilbert dia punya teori, kemudian dikembangkan sama Carl Binder. Ketemulah The Six Box ini. Kata dia, sebetulnya ada 6 yang mempengaruhi enam tuh begini. Ada 6 yang mempengaruhi performa kinerja seseorang. 6. 3 itu faktor eksternal, yang Oke. tiganya lagi adalah faktor internal. Nah, faktor eksternal ini bukan berarti eksternal itu di luar perusahaan, bukan. Jadi internal adalah internal dirinya, si orang yang dikasih target itu. Eksternal adalah orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar dia. Uniknya lagi adalah ternyata faktor eksternal dan faktor internal itu tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya penting. Nah, satu saja hilang, maka akan berakibat kepada tidak tercapainya performance. Makanya di situ disebut performance driven. 6 faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Nah, rupanya yang menarik, teman sekalian, bahwa ternyata faktor eksternal itu juga penting dan ini berurutan. Makanya saya tulis di situ dalam kalender itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berurutan. Jadi kalau kita ingin performance-nya bagus, KPI itu ada di mana sih? Nah, gitu ya. Ya. Satu, ya kita sebut eksternal. Eksternal itu nomor satu adalah expectation dan feedback. Nanti saya akan coba bahas satu persatu ya. Yang kedua, tools dan resources. Jadi expectation ini sebenarnya adalah harapan. Ini yang kita sebut sebagai KPI.
Jadi betul kalau kita bikin KPI, maka sebetulnya kita sudah ada expectation di situ dari pihak perusahaan yang memberikan target kepada karyawan. Tapi tidak boleh hanya satu-satunya saja. Ada yang kedua, apa itu? Pastikan tools dan resources-nya juga mendukung seseorang untuk bekerja. Gitu ya. Jadi tidak hanya kamu target penjualannya sekian. Nah, untuk menjual itu dia butuh tools apa, butuh resources apa, gitu ya. Nah, tidak hanya tools, yang ketiga harus ada konsekuensi dan insentif. Jadi bagi yang achieve dapat apa, yang tidak achieve dapat apa. Nah, ini harus dibedakan. 1, 2, dan 3 ini adalah areanya perusahaan tentu saja. Areanya HRD, areanya perusahaan. Jadi perusahaan harus membuat 3 hal ini terjadi. 1, expectation. 2, tools. Yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, baru setelah itu, kalau tiga-tiganya udah clear enough, baru kita akan menagih faktor internal. Tapi ini juga perusahaan harus memastikan terjadi. Apa itu? Skill dan knowledge. Apakah karyawan kita memiliki skill dan knowledge yang mumpuni nggak untuk mengerjakan pekerjaan itu? Yang kelima, apakah mereka selection and assignment-nya? Apakah mereka itu berada di peran yang benar atau tidak? Karena ada orang yang skillful tapi salah penempatan. Nah, ini kita sebut sebagai assignment, penugasan. Yang keenam adalah motivasi, ya, atau preferensi. Jadi enamnya ini harus hadir. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, satu, bicara expectation. Apakah detail job desk dan mekanisme feedbacknya sudah jelas nggak? Ya, nah, termasuk di dalamnya KPI. Misalkan ada seseorang yang menugaskan timnya, kamu desain yang bagus ya, gitu. Tapi nggak jelas ukuran bagus itu apa. Karena bagus itu kan relatif. Ini barang seni. Nah, kalau kita bicara desain yang bagus itu, apa indikatornya? Nah, jadi baru bicara productivity, tapi belum bicara kinerja. Nah, kalau karyawan ini tidak dapat arahan yang jelas terkait dengan pekerjaannya, ini yang menjadikan pekerjaan tidak optimal. Atau bahasa lainnya nggak perform itu. Ini satu ya. Jadi perlunya kita punya KPI yang tepat bagi setiap karyawan sehingga mereka tuh tahu apa yang harus dia kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan apa hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Gitu. Bukan berdasarkan kepada selera. Ini kita bicara expectation dan feedback. Kemudian yang kedua, teman-teman, peralatan dan sumber daya. Sudahkah karyawan diberikan fasilitas memadai nggak untuk menyelesaikan pekerjaannya? Ya, fasilitas dan sumber daya itu. Jadi misalnya, nggak mungkin seseorang menyelesaikan sebuah tugas, misalnya ngirim 1.000 email setiap hari, tapi tidak ada koneksi internet atau tidak ada tools yang dipakai untuk ngeblasting email itu gitu. Pas giliran misalnya karyawan kita mengusulkan, oh ini ada software bagus nih, enggak, manual aja gitu. Padahal sebetulnya manual ini jelas susah untuk achieve 100 email, 1.000 email. Karena resikonya bisa jadi nyepap juga nanti. Ujung-ujungnya misalkan diblokir dan lain sebagainya. Nah ini, jadi ada tools dan resources yang harus mendukung. Ya, perusahaan atau kita para HRD harus betul-betul tidak hanya membuat sebuah goal, tapi juga harus menyediakan tools dan sarana yang itu mensupport dia. Gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, konsekuensi dan insentif. Ini bicara reward and punishment. Apakah perusahaan sudah memberikan insentif yang sesuai nggak dengan pekerjaannya? Kalau tercapai, saya dapat apa gitu. Ya, makanya di situ ada mekanisme bonus, ada mekanisme sistem pengupahan, ada bonus, ada insentif dan lain sebagainya. Terus bagi yang nggak achieve, apa hukumannya? Hukuman itu tidak selalu bicara punishment ya, tapi konsekuensi. Misalnya katakanlah dia nggak kebagian dapat insentif dan lain sebagainya. Jadi yang ini supaya apa? Supaya nanti tidak ada kesan di belakang begini. Ngapainlah kerja keras toh kerja sama aja dengan yang lain. Kerja bagus dibayar sekian, nggak bagus juga dibayar sekian. Mendingan nggak usah bagus aja, biasa aja kerjanya gitu. Gitu ya. Ini karena kita tidak membuat sebuah pembeda antara eh, apa namanya orang yang kerja bagus dengan orang yang kerja tidak bagus. Oke, yang keempat, nah ini berarti 3 tadi ya, ini harus pertama kali secara berurutan nih. Kemudian baru masuk ke 4, keterampilan dan pengetahuan.
Karyawan tuh kira-kira dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup nggak oleh perusahaan. Makanya pentingnya di sini training and development, ya, melatih dan menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung dia untuk belajar. Apakah fasilitas belajarnya eh, untuk meningkatkan keterampilan karyawan itu tercukupi atau tidak? Nah, kadang-kadang kita tuh meminta karyawan bagus tapi tidak pernah tahu dia tuh sebetulnya bisa apa enggak, dan nggak mau tahu gitu loh. Dia suruh otodidak, belajar mandiri dan lain sebagainya tanpa memberikan fasilitas pembelajaran atau pembelajaran yang didasarkan kepada sebuah kurikulum. Yang keempat, yang kelima, teman-teman, seleksi dan penugasannya. Apakah kita itu sudah benar-benar menempatkan orang yang di tempat yang tepat atau tidak? Ini bicaranya recruitment system, ya. Karena begini, kalau saya bilang kesalahan pertama dari tata kelola SDM adalah kesalahan dalam merekrut orang. Kalau orangnya salah, ya dia mau dilatih apapun ya tetap akan salah. Ditempatkan dimanapun akan salah. Jadi belum tentu performance itu gagal karena nggak punya KPI. Jangan-jangan bukan, belum tentu juga karena tidak ada tools, belum tentu juga karena tidak ada skillnya sudah diajarin, tapi bisa jadi orang itu tidak berbakat untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini contoh ya. Jadi seleksi dan penugasan ini nanti bicaranya di recruitment sistemnya. Nah, kalau bicara rekrutmen itu kan kita ada rumusnya TASK, task, talent, eh, attitude, skill, sama kompetensi. Ini kita bicara kapasitas. Nah, talent ini yang pertama. Ada orang yang dia tipikalnya introvert contohnya. Tapi diajari selling, ketemu orang. Susah, kecuali kalau dia misalkan diajari jualan tapi internet marketing yang nggak ketemu orang. Dia cuma ketemu profiling orang aja, itu lain ceritanya. Gitu. Atau sebaliknya ada orang yang suka ketemu orang, mobile, jalan-jalan, terus dia suruh ngerjain pekerjaan yang di depan laptop terus. Nah ini berarti kan sebetulnya nggak cocok, bukan the right man in the right place. Gitu. Nah ini perlu kita melakukan assessment suatu saat dan rekrutmen yang tepat. Apakah betul nggak tim kita itu dia ada di posisi yang tepat? Nah kalau saya udah terlanjur ngerekrut gimana? Ya dilakukan assessment, dicek apakah dia sebetulnya sudah di tempat yang tepat atau tidak. Kalau enggak gimana? Ya mau nggak mau dia harus digeser demi kebaikan dia dan kebaikan perusahaan. Ya terakhir teman-teman sekalian, sikap, motivasi. Ya sudahkah karyawan kita punya motivasi yang cukup untuk membuatnya bergerak? Jadi seseorang itu bisa jadi nggak perform itu satu karena dia tidak tahu, maka harus dikasih tahu. Yang kedua, dia tidak bisa, makanya harus dikasih bisa dengan training. Dan yang Oke. ketiga adalah tidak mau. Nah, tidak mau ini karena nggak punya motivasi, tidak menggerakkan dia. Motif yang ada dalam dirinya yang menjadikan dia harus melakukan sesuatu itu. Nah, atau bisa jadi karena dia sudah kehilangan makna bekerja. Disitulah butuhnya motivasi seorang pemimpinan, seorang coach untuk membangun dia. Jadi ini kurang lebih teman-teman sekalian. Jadi 6 kotak yang ini akan sangat berpengaruh terhadap performa seseorang. Tidak hanya nomor satu KPI saja, tapi kita butuh 5 bagian lain yang ini akan sangat membantu seseorang. Nah, Siap. ini semua tentu saja nanti akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja, dan ini kata kuncinya adalah berarti tidak hanya sebatas KPI tapi juga performance management, tapi tidak hanya performance management tapi juga bagaimana HR management yang bagus.